Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara Visa dimanapun saat ini sedang menyaksikan channel Akufus Group. Bersama saya M. Syarifudin Basri Komunikop. Saat ini kami berada di kantor Bapeda Kabupaten Ogan Ilir bersama Ibu Ketua Bapeda serta dua stafnya. Sebentar lagi kita akan mendengarkan inovasi Ibu dalam sepanjang tahun 2026 dan menyangkut anggaran efisiensi anggaran. Nanti kita minta penjelasan dari Ibu. Bagaimana di kantor Ibu, apakah ada kendala atau bagaimana, nanti kita dengarkan bersama. Silakan Bu. Ya, terima kasih Pak Syarifudin. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Bapeda tahun 2025 sampai 2026 ini, sebagaimana diketahui bahwa kami terkena efisiensi Pak. Ya. Jadi lebih kurang dana transfer yang biasanya kita terima itu berkurang 291 miliar. Wah. Biasanya dana kita itu APBD Ogan Ilir itu pada kisaran 1,7 sampai 1,8 triliun. Berapa persen ya, Bu? Jadi kalau pengurangannya sekitar 30%. 30%. Dari normalnya di tahun sebelumnya, di tahun 2024. Ya. Nah, kami mungkin berinovasi Pak. Jadi berinovasi dengan keterbatasan dana yang ada. Misalnya kami memanfaatkan peluang dengan banyaknya istilahnya program strategis nasional dari pusat yang jatuh ke Ogan Ilir. Jadi lebih kurang ada 13 program strategis nasional yang ada di Kabupaten Ogan Ilir. Contoh salah satunya adalah makan bergizi gratis, kemudian ada juga revitalisasi sekolah. Kemudian ada berobat gratis, ada cek kesehatan gratis, kemudian ada masalah TBC Bu ya, masalah TBC, tembus 3 juta rumah, ketahanan pangan, cetak sawah, kemudian koperasi merah putih. Ini kita bagaimana memanfaatkan dana yang ada dari pusat ini supaya kebermanfaatan dari program strategis nasional dapat dirasakan oleh masyarakat Ogan Ilir. Sepertinya ada juga sekolah rakyat. Nah, kami hanya sifatnya untuk program strategis nasional ini mendukung Pak. Dalam artian misalnya contoh kasus untuk sekolah rakyat. Nah, sekolah rakyat Pemkab Ogan Ilir karena keterbatasan APBD tidak bisa mendirikan sekolah rakyat. Nah, kami hanya menyediakan lahan yang ada istilahnya sifatnya pinjam pakai ke kementerian untuk dibangunkan sekolah rakyat. Tadinya dari lahan sampai ke gedung Bu? Gedungnya yang didirikan itu dari pusat Pak. Dari pusat, dari Satker infrastruktur di Kementerian PU Pak. Kita hanya tanahnya saja. Kemudian beberapa dokumen perencanaan, misalnya dokumen lingkungan, kemudian terkait dengan pembersihan lahan, itu menjadi tanggung jawab kita, dan dokumen perizinan lain, misalnya ada IMB kalau dulu Pak, kalau sekarang PBG ya. PBG, kemudian ada izin lingkungan, itu kita perizinan sama tanah kita yang ngurus. Artinya tidak ada program yang berhenti ya, tapi mungkin disesuaikan. Kita sesuaikan saja sesuai dengan dana transfer yang ada. Nah, dana yang ada di kita sekarang mungkin hanya cukup merehab saja Pak. Misalnya jalan-jalan kita ada tanggap darurat, istilahnya jalan-jalan yang istilahnya parah saja yang kita perbaiki. Sementara kita tidak melakukan pembangunan baru, hanya sifatnya peningkatan dan rehabilitasi jalan-jalan yang rusak. Artinya peningkatan ya? Ya, peningkatannya saja Pak, tidak membuka jalan. Itu pun mungkin dibatasi juga kan? Iya, itu pun dibatasi Pak, karena dananya juga terbatas. Masih ada lagi Bu yang ini? Itu juga terkait dengan bencana beberapa ada yang ada beberapa desa itu yang istilahnya tembok penahannya menggerus rumah warga, kemudian ada jembatan yang roboh. Itu di sepanjang Sungai Ogan. Sungai Ogan itu ini kita juga ini sedang mengajukan tahap ke BPBD pusat Pak untuk mendapatkan dana RR, rehabilitasi. Untuk pembangunan kembali jembatan dan tembok penahan yang rusak.
Kalau gedung-gedung ada yang ini? Kalau gedung-gedung tidak ada Pak, selain mungkin sekolah Oh, rakyat ada iya, sekolah iya. rakyat. Tahan dulu, nanti kita Ya, sambung lagi. Saya ingin ke ya, Ibu di sebelah. silakan. Bu, silakan Bu. Mm. Bagian apa? Tugasnya seperti apa? Baik, terima kasih. Ya. Kami Kepala Bidang PPM, Pemerintahan Pembangunan Manusia. Jadi di Bapeda ini kita ada pembidangan di perencanaan ya Pak. Ya. Jadi salah satunya Pemindahan perencanaan. pembidangan. Pembidangan, ya. Ya, jadi khusus di PPM ini urusan pemerintahan sama urusan pembangunan manusia. Ya. Jadi berfokus kepada pelayanan pembangunan manusia seperti pelayanan dasar, aparatur maupun sosial, sehingga kegiatan-kegiatan untuk perencanaan ini bisa terpadu di kabupaten. Ya. Ada dananya dari APBD juga ya? Apa juga menyangkut dari pusat? Ya, kalau untuk pendanaan Pak, kita seperti disampaikan sama Ibu Kabang tadi, Ya. dana kita tetap banyak bagian itu dari APBN. APBN, ya. Ya, jadi hanya untuk di kegiatan-kegiatan di kabupaten ini kebanyakan kegiatan hanya penunjang gitu. Iya, iya, iya. Yang kegiatan-kegiatan dari program-program nasional. Iya, iya. Oh ya. Seperti apa itu ini kegiatannya? Programnya? Seperti Pembangunan apa Ibu misalnya? Emi tadi, kalau untuk pembangunan kami kan banyak seperti disampaikan tadi ada 13 program Item, ya. nasional Ya. yang menunjang kegiatan yang ada di Kabupaten Kabupaten. Bogor Ilir ini. Ya, salah satunya untuk di bidang PPM ini kita seperti menangani stunting, MBG, seperti itu Pak. Oh, ya, ya. Kemiskinan. Artinya tetap jalan proyek-proyek itu ya? Program-program itu? Iya, insya Allah. So, mungkin kualitas apa tuh? Apa angkanya mungkin agak dikurangi? Iya, jadi kan seperti kita contohkan saja untuk MBG Pak ya. Ya. Di MBG itu kalau untuk pendanaan secara penerima manfaatnya itu langsung dari pusat. Sementara kita hanya mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan tersebut dan menunjang seperti misalnya ada perizinannya, misalnya untuk perizinan air bersihnya, untuk misalnya untuk melatih para pekerja seperti penjamah makanan dan lain sebagainya. Iya, iya. Gitu. Jadi untuk yang kegiatan-kegiatan penunjang seperti itu tetap ada dianggarkan di kabupaten. Di kabupaten. Artinya masalah air bersih itu ya, yang tadi kita tunjang untuk pembangunan. Ya, bukan air bersihnya Pak, tapi izin bahwasanya air yang digunakan untuk memasak itu layak. Ya, layak tidak layak ya. Iya, iya. Itu sertifikat ALAS namanya Pak. Jadi sertifikat layak pakai untuk air yang digunakan di dalam masak. Itu penelitian artinya. Itu kita usulkan, diambil sampelnya, kita masukkan ke lab, uji lab di Palembang. Iya, iya. Di provinsi. Itu biaya juga itu ya? Itu biaya dibebankan oleh sama yayasan. Yayasan. Yayasan yang mengelola. Iya. Oh iya, iya. Berapa yayasan yang mengelola tentang air bersih ini? Air bersih itu yayasan itu Pak. Yayasan itu dia tuh yang mempunyai dapur atau SPPG. Oh iya, iya, iya. Kalau untuk jumlahnya kami kurang paham juga karena ada beberapa yayasan yang memiliki beberapa dapur seperti itu. Iya. Iya. Nggak semua satu dapur tuh satu investornya atau yayasan tadi. Gitu. Ada kendala-kendala yang selama ini dihadapi seperti apa? Sejauh ini dengan adanya efisiensi dan keterbatasan anggaran. Ya, sejauh ini seperti ini Pak. Kita kegiatan ini kan termasuk kegiatan baru. Jadi banyak juga regulasi atau peraturan-peraturan yang dari pusat itu yang belum sampai ke kita, bahkan belum sampai juga ada perubahan lagi, dan juga ada beberapa misalnya intervensi harus menyelesaikan, misalnya
apa perizinan dan lain sebagainya itu Perizinan. dari pusat kan regulasinya berubah-ubah. Iya, Jadi iya, kita iya. ketika mau menjalankan tersebut sudah mempunyai regulasi yang beda lagi. Kalau ada perubahan itu bisa kita mengikuti ya. Sejauh ini insya Allah bisa. Bisa ya. Ya. Menyesuaikan maksud saya. Menyesuaikan. Tapi bagaimana dengan yang sudah berjalan, misalnya dengan aturan lama, dengan aturan yang baru? Ya, mungkin tadi ada seperti yang izin apa air bersih tadi ya. Ya, dari beberapa di awal itu kan BGN sendiri tidak mensyaratkan untuk ada izin itu dilimpahkan ke kabupaten. Sementara ketika banyak kejadian luar biasa, keracunan dan sebagainya, tingkat nasional pun akhirnya mereka membuat aturan, mewajibkan kabupaten kota untuk membuat mengajukan sertifikat tadi, Pak. Ada artinya kejadian luar biasa itu ya? Yang sudah kami ketahui, Pak ya, yang di Kabupaten Ogan Ilir ini 2 kalau nggak salah kemarin. Di daerah mana, kecamatan mana? Yang di Morakuang sama yang baru-baru ini di RO Etipakia. Iya. Karena ini juga Pak, kegiatan ini kan sudah ada sejenis pendampingnya gitu kan. Jadi kami juga dari pemerintah daerah ini hanya sebatas koordinasi. Ini jadi banyak kadang-kadang kita juga kegiatan-kegiatan tersebut dari mereka. Gitu, artinya kelalaian itu dari mereka ya. Kalau dianggap kelalaian. Iya bisa. Kita nggak bilang orang pusat lalai gitu Pak. Ya mungkin regulasi yang berubah itu membuat kita agak kewalahan aja Pak. Iya. Masih ada lagi yang lain? Mungkin perlu dijelaskan. Iya. Oke, saya ingin dengan Ibu di sebelah saya. Silakan. Ya. Terima kasih Pak. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Fitria Agustini. Jabatan saya Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam. Iya. Tugasnya? Kalau tugas di bidang kami ini hampir mirip-mirip dengan Ibu Rita di sebelah mengevaluasi, mendampingi perangkat daerah dalam perencanaannya Pak. Iya. Itu misalnya mengevaluasi renstra, renja mereka. Iya. Pak. Kalau pendampingan itu seperti apa? Pendamping, misalnya mereka memasukkan proyek strategis, misalnya yang tadi dibilang oleh Bu Taban, Pro SN, proyek strategis nasional kan, jadi mensinkronkan dengan dokumen perencanaan kita. Oh iya. Artinya kita ada kontrol juga Bu ya? Ya, Monef. Dengan ada kontrol itu mungkin ada yang selama ini terjadi ketimpangan. Bagaimana kalau sudah terjadi ketimpangan misalnya oleh petugas bersangkutan? Ada semacam tindakan atau penjetopan program mungkin? Ya, misalnya kita kan monitoring Pak. Iya. Dan untuk kasus PSN itu kan kita ada satgas. Iya itu. Yang tim Pak Sekda. Iya. Nah, untuk beberapa temuan di lapangan itu kita tindak lanjuti dengan bersurat ya. Iya. Untuk istilahnya para yayasan ini istilahnya melaksanakan apa yang menjadi temuan kami. Iya. Kalau jadi ada temuan seperti itu artinya langsung di-tackle Bu ya? Iya. Di-tackle dan minta diperbaiki? Ya, kami bersurat untuk minta diperbaiki. Iya. Tapi biasanya ketika tidak berjalan sebagaimana mestinya, tadi ada kasus KLB namanya, kejadian luar biasa, biasanya langsung di stop sama Korwil namanya. Ada Bu yang di stop, sampai di stop? Ada. Iya. Ada 2. Iya. Kalau sudah sampai di stop itu bagaimana proyek tersebut kira-kira? Tindak lanjutnya? Dia bisa istilahnya memulai kembali. Operasi kembali ketika sudah memperbaiki apa yang menjadi rekomendasi. Oh, tetap memakai PT atau yayasan itu? Iya. Tidak diganti yayasannya ya? Tidak Pak, selama dia istilahnya bisa memperbaiki apa yang menjadi temuan dari tim itu
bisa beroperasi kembali. Ya. Untuk kasus misalnya di Ramangkuang kemarin kan dihentikan sementara. Kemudian bisa mereka bisa menunjukkan kembali tidak melaksanakan apa yang tidak seharusnya. Beroperasi kembali. Iya. Tapi di Ramangkuang saja yang itu atau ada di kecamatan lain? Baru di Ramangkuang. Ramangkuang ya kejadian. Di Morakuang. Iya. Masalah proyek-proyek lain yang ditekel oleh, bukan ditekel ya, yang diprogram oleh Bapeda, proyek-proyek apa saja Bu? Kalau biasanya kita ini tidak melaksanakan fisik Pak, Iya. hanya merencanakan. Iya, perencanaannya. Ya, kita hanya seperti apa proyeknya? Kalau kita cuma ya perencanaan aja. Kalau namanya perencanaan pasti nyusun dokumen. Iya. Gitu. Dokumen, misalnya kita tuh di Bapeda tuh ada RPJM. Jangka panjang, menengah, dan jangka pendek. Iya. Nah, jangka panjang itu namanya RPJP Pak, 20 tahun sekali kan. 20 tahun sekali. Iya. Kemudian di dalam RPJP ini sebenarnya ada 4 tahapan. Iya. 4 tahapan itu 5 tahun sekali, itu makanya disusun dengan RPJMD. Iya. RPJMD ini disusun ketika ada bupati baru Pak. Iya. Iya. Kemudian ketiga dokumen tahunan. Dokumen tahunan ini yaitu perencanaan setiap tahunnya Pak. Iya. Bupati baru itu kan 5 tahun sekali. Iya. Sekali Pak. Iya. Jadi yang rutin kami laksanakan adalah pelaksanaan untuk dokumen rencana RKPD. Iya. Kerja pemerintahan daerah 1 tahunan. Hambatan-hambatan lain yang dialami oleh Bapeda secara keseluruhan biasanya dari mana ya Bu? Hambatannya itulah Pak, masalah dana yang terbatas. Dana yang terbatas. Tapi kita sesuaikan kan? Ya, kita menyesuaikan Pak. Iya. Selama ini kita 2 tahun ini memang fokus pada rutin saja Pak. Iya. Saja dan kegiatan yang memang sifatnya layanan masyarakat. Iya. Sementara kegiatan fisik memang kita lebih mengandalkan dana APBN. Iya. Hal ini dari Kementerian. Ya. Masih ada lagi Ibu sampaikan? Ya, Bu, ada tambahan? Sudah dijelaskan. Pemirsa, sudah 20 menit kami ngobrol bersama Bapeda Oganilir bersama 2 stafnya. Mudah-mudahan ini menjadi masukan berharga bagi kita semua. Lebih kurang kami mohon maaf, pada Allah kami menampun, kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, terima kasih.